Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Lutfia Zainuri dengan NIM 21014119084 dan teman saya Ervina Dwi Anggraini dengan NIM 21014119088. Di sini saya bersama teman saya Ervina akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemerolehan semantik pada materi psikolinguistik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek lain, yaitu sintaks, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatis, serta penggunaan praktik simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Menurut Cambertel dalam Berg 1979-195, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang pemerolehan semantik. Dalam pemerolehan semantik terdapat 4 tahap atau 4 teori. Teori yang pertama adalah teori hipotesis semantik. Kemudian teori yang kedua adalah teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal. Yang ketiga, teori hipotesis generalisasi. Dan yang terakhir adalah teori hipotesis primitif universal. Selanjutnya, saya akan membahas teori yang pertama, yaitu teori hipotesis fitur semantik. Clark memberi contoh, mulanya kanak-kanak yang berbahasa Inggris menyebut semua hewan berkaki 4 dengan sebutan doggy atau kitty. Hal itu disebabkan karena pada mulanya kanak-kanak hanya menguasai beberapa fitur semantik saja, yaitu human, animal, dan four-legged. Lama-kelamaan, fitur semantik kanak-kanak akan berkembang dan mereka akan menguasai fitur tersebut pada umur tertentu. Menurut Simanjuntak, tahun 1983, melaporkan kejadian seperti yang dibuat Clark di atas. 3 orang kanak-kanak Malaysia, yaitu RS dan E, yang dikaji Simanjuntak telah melakukan hal yang sama. Kanak-kanak R menyebut apel dengan bunyi apple. Tetapi buah mangga, jeruk, pir, dan buah-buahan lain disebut juga apel. Kanak-kanak S menyebut lembu sebagai bu. Dan kata itu digunakan juga untuk menyebutkan kuda, kerbau, singa, harimau, dan binatang berkaki 4 lainnya. Kanak-kanak E menyebutkan cecak sebagai cecak. Dan kata itu pun digunakan untuk menyebutkan binatang lain seperti buaya, biawak, ular, dan binatang melata lainnya. Selanjutnya, asumsi-asumsi yang menjadi dasar hipotesis fitur semantik adalah yang pertama, fitur-fitur makna yang digunakan kanak-kanak dianggap sama dengan beberapa fitur makna yang digunakan oleh orang dewasa. Yang kedua, pemilihan fitur-fitur yang berkaitan ini didasarkan pada pengalaman kanak-kanak sebelumnya. Maka,
Fitur ini pada umumnya didasarkan pada informasi persepsi atau pengamatan. Yang ketiga, karena pemilihan fitur-fitur yang berkaitan ini didasarkan pada pengalaman kanak-kanak sebelumnya, maka fitur-fitur ini pada umumnya didasarkan pada informasi persepsi atau pengamatan. Jadi, apabila orang dewasa mengucapkan kata-kata baru dalam konteks dan situasi yang dikenal oleh kanak-kanak, maka pengenalan ini akan menolong kanak-kanak itu untuk memperoleh makna kata-kata itu berdasarkan bentuk, ukuran, bunyi, rasa, gerak, dan lain-lain dari kata-kata baru itu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ervina Dwi Anggraini. Yang selanjutnya adalah perkembangan pemerolehan sintaksis. Perkembangan pemerolehan semantik. Yang pertama adalah tahap penyempitan makna. Tahap penyempitan makna ini berlangsung antara kanak-kanak umur 1 sampai dengan 1,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Contohnya adalah ketika kanak-kanak menyebut guguk sebagai hewan anjing yang berada di rumahnya saja tanpa menganggap hewan anjing di luar rumahnya itu sendiri. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap generalisasi berlebihan. Tahap generalisasi berlebihan berlangsung antara umur 1,5 sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Jadi yang dimaksud guguk atau anjing adalah semua hewan berkaki 4 termasuk kambing, sapi, kerbau, bahkan kuda. Kemudian yang ketiga ada tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai usia 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Contohnya adalah ketika pada mulanya kata anjing berlaku untuk semua binatang berkaki 4, namun setelah mereka mengenal kata kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain, maka kata anjing tersebut hanya berlaku untuk hewan anjing saja. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap generalisasi. Tahap generalisasi berlangsung setelah kanak-kanak berusia 5 tahun. Atau dalam kata lain, setelah usia lebih dari 5 tahun. Tahap ini kanak-kanak telah mulai mampu mengenal benda-benda sama dari sudut persepsi bahwa benda-benda itu memiliki fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan fitur-fitur semantik akan lebih sempurna ketika usia mereka mulai bertambah. Contohnya adalah ketika mereka berusia 5-7 tahun, maka mereka telah mampu mengenal yang dimaksud dengan hewan, yaitu semua makhluk yang termasuk hewan. Kemudian selanjutnya adalah teori hubungan-hubungan gramatikal. Teori ini diperkenalkan oleh McNeill tahun 1970. Menurut McNeill, pada saat dilahirkan, seseorang dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal dalam yang nurani, sehingga pada awal pemerolehan bahasa membentuk satu kamus makna kalimat. Kamus makna kalimat sendiri, atau disebut juga Sentences Meaning Dictionary, yaitu setiap butir-butir leksikal yang dicantumkan secara lengkap pada tahap holofrasis. Tahap holofrasis sendiri, kanak-kanak belum mampu menguasai fitur-fitur semantik karena dianggap terlalu membebani ingatan mereka. Kemudian teori yang kedua adalah teori hipotesis generalisasi. Teori ini diperkenalkan oleh Anglin tahun 1975-1977. Menurut Anglin,
Perkembangan semantik kanak-kanak mengikuti suatu proses generalisasi, yaitu kemampuan kanak-kanak melihat hubungan semantik antara nama-nama benda atau kata-kata, mulai dari yang konkret sampai pada yang abstrak. Bila usia kanak-kanak bertambah, maka mereka akan membuat generalisasi terhadap kategori-kategori abstrak menjadi lebih besar. Kemudian yang terakhir adalah teori hipotesis primitif-primitif universal. Teori ini diperkenalkan oleh Postal tahun 1966, lalu dikembangkan secara lebih rinci oleh Berwitz tahun 1970. Menurut Postal, semua bahasa yang ada di dunia ini dilandasi oleh satu perangkat primitif-primitif semantik universal yang kira-kira sama dengan penanda-penanda semantik dan fitur-fitur semantik. Dan rumusan-rumusan untuk menggabungkan primitif-primitif semantik dengan butir-butir leksikal. Sedangkan menurut Berwitz menyatakan bahwa primitif-primitif semantik mewakili kategori-kategori atau prinsip-prinsip yang sudah ada sejak awal, yang digunakan oleh manusia untuk menggolongkan struktur benda atau situasi yang diamati oleh manusia itu. Menurut Berwitz juga, primitif universal bahwa dalam pemerahan makna kanak-kanak tidak perlu mempelajari komponen-komponen makna itu, karena telah tersedia sejak dia dilahirkan. Akan tetapi yang perlu dipelajari adalah hubungan-hubungan antara komponen dengan fonologi dan sintaksis bahasannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.